Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Pekon dimanapun Anda berada. Selamat datang kita ucapkan di studio video pembelajaran dan podcast Departemen Pendidikan Ekonomi. Dan perkenalkan saya Evni Ceria, seorang podcaster dari Departemen Pendidikan Ekonomi akan menghandle untuk bincang siang kita pada siang hari ini dengan segmen pertama yaitu Bincang Bersama Tokoh Utama. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya studio podcast pendidikan ekonomi ini merupakan hasil dari hibah program kompetitif Kampus Merdeka di bawah pimpinan Ibu Tri Kurniawati, MPD. Dan pada siang hari ini telah hadir dua gestar keren kita, dua tokoh utama di Universitas Negeri Padang. Dan pada hari ini kita akan membahas topik seberapa penting sih studio podcast ini ada untuk pembelajaran digital. Dan tentu saja Sobat Pekon sudah bisa tebak ya, siapa sih akan menjadi gestar kita pada pagi ini. Tidak lain tidak bukan adalah Rektor Universitas Negeri Padang, yang terhormat Bapak Profesor Ganefri PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada pagi menjelang siang ini, beliau didampingi oleh sosok keren di Fakultas Ekonomi yang sudah hadir di samping saya, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Dr. Idris MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak sudah meluncing studio podcast ini dan secara resmi studio podcast pendidikan ekonomi ini resmi beroperasi. Nah, Sobat Pekon, dimanapun Anda berada, tentu saja penasaran ya. Kita semua sudah tahu bahwasannya pembelajaran digital pada saat ini sangatlah penting. Nah, pada hari ini kita akan lihat dari perspektif pimpinan itu seperti apa sih? Kenapa sih harus ada studio podcast pendidikan ekonomi ini? Seberapa penting ini harus ada dan bagaimana ke depannya? Nah, untuk pertama kita minta kepada Pak Rektor ya untuk memberikan pandangan beliau sejauh ini Pak untuk pembelajaran digital implementasinya di UNP itu bagaimana Pak? Disilakan Bapak. Ya, terima kasih Ceria ya. Pertama, kami atas nama pimpinan Universitas menyampaikan selamat atas peresmian UNP Podcast yang ada di Fakultas Ekonomi, khususnya di Departemen Pendidikan Ekonomi ini. Sebenarnya ini juga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan universitas, bahwa saat ini kita di Universitas Negeri Padang ini sedang berupaya untuk menerapkan secara total dalam mengelola universitas ini, untuk mengimplementasikan digital management, digital leadership, dan digital learning. Keberadaan podcast ini tentu salah satu mendukung ya, harapan daripada universitas agar dalam proses pembelajaran ke depan kita memanfaatkan teknologi, terutama teknologi digital, dalam meningkatkan akselerasi penguasaan kompetensi bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Dan satu hal yang kita harapkan saat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi digital ini, sebenarnya kita berharap ada sebuah soft skill yang bisa didapat oleh mahasiswa, terutama soft skill dalam bagaimana mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada, yang kita hadapi saat ini. Artinya salah satu kompetensi yang kita harapkan dari mahasiswa itu adalah skill complex problem solving. Mereka mampu memecahkan berbagai masalah yang akan kita hadapi ke depan. Maka keterampilan memecahkan masalah ini adalah sebuah skill yang perlu dibentuk melalui model dan strategi pembelajaran dikembangkan oleh dosen. Ya, sehingga muncul kreativitas, muncul inovasi dari mahasiswa, dosen. Karena dalam proses pembelajaran hari ini yang kita harapkan dosen itu tidak melakukan transfer knowledge, tapi dia bersama-sama mahasiswa berupaya untuk mengkonstruksi sebuah pengetahuan baru, ya, mengkreat ya Pak ya. Baik Bapak, itu pandangan berarti kan ini harapan besar ya Pak kita tumpangkan sebenarnya ke studio podcast ini untuk bisa meningkatkan kreativitas dan inovatif dari mahasiswa ataupun dosen. Kalau Pak Dekan gimana Pak?
Ini karena hibah PKKM ya Pak ya, dan kita bagaimana melihat perjuangan tim berdasarkan arahan Bapak juga. Ini gimana sih Pak pandangan Bapak untuk kedepannya untuk podcast ini? Iya, kita di pimpinan fakultas sangat mendukung sekali pengembangan pembelajaran yang berbasis digital ini, karena memang sesuai dengan arahan pimpinan kita. Ya, semuanya harus berbasis digital. Iya, berbasis digital. Jadi khusus untuk pembelajaran, maka kehadiran daripada broadcast ini sudah akan semakin memperkuat ya, karena melalui podcast ini ya, itu banyak materi-materi atau konten-konten di dalam pembelajaran itu yang mungkin bisa di-build up di sini. Iya, gitu bisa ya, Pak? di-build up di sini. Kalau mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu ya, apalagi pendekatan ya sebutlah pendekatan konvensional ya mungkin, maka ada beberapa kompetensi-kompetensi yang harusnya itu dimaksimalkan tidak bisa berkembang secara maksimal seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi ya. Untuk kita ingin mengembangkan kemampuan daripada mahasiswa di dalam problem solving ya. Jadi memang ketika ada masalah itu kan memang yang harus dipikirkan bagaimana mengatasi masalah itu. Masalahnya. Iya, saya kira begitu. Baik Pak Dekan. Pak Rektor, berarti nanti ini dengan adanya ini akan berpengaruh nggak sih Pak dengan kebijakan sekarang itu kita kan juga sudah menggunakan kebijakan 50-50 ya Pak, dengan pembelajaran mengcombine antara blended learning, ada pembelajaran offline dan pembelajaran dengan menggunakan daring gitu ya Pak, offline dan online. Nah, dengan keberadaan podcast ini apakah akan muncul kebijakan baru dengan penggunaan medianya dan segala macamnya nggak sih Pak? Ya, saat ini sebenarnya ya dengan kemajuan teknologi IT yang begitu cepat, sangat banyak tersedia sarana dan prasarana pembelajaran. Ya, tidak harus belajar itu di kelas, tidak harus belajar itu pada sesuatu tempat. Tapi sekarang ini belajar itu tidak mengenal lagi ruang, waktu, dan tempat. Kapan saja bisa belajar. Dan media pembelajaran pun berkembang. Podcast ini kan salah satu media fasilitasnya ya Pak ya. Salah satu media pembelajaran. Iya Pak. Dalam bentuk rekam digital seperti ini. Ya. Dan kita bisa, ya dosen mungkin akan lebih nyaman. Misalnya membahas, mendiskusikan sebuah topik yang bisa digali lebih komprehensif dan mahasiswa bisa mendengar kapan saja karena dia sudah tersedia dalam bentuk rekam. Iya Bapak. Digital. Jadi akan lebih mempermudah mahasiswa juga untuk akses sumber belajar ya Pak ya. Tapi tetap kita terus berupaya bagaimana bisa mempersiapkan ya, dosen juga bisa mengoptimalkan fasilitas e-learning yang tersedia di UNP ya. Itu adalah sarana. Jadi platform e-learning unp.ac.id itu juga sarana untuk sarana digital ya Pak. Sarana digital yang bisa dimanfaatkan nanti oleh media podcast. Ini ya, untuk bisa juga digali lebih didengar oleh mahasiswa kembali misalnya. Baik Bapak. Nah, ini kan salah satu keuntungan digital kan itu kita bisa berulang kali ya. Iya. Jadi tidak harus menunggu dosen di dalam kelas menjelaskan gitu ya Pak. Bisa rekamannya diulang-ulang. Ya, bisa juga. Misalnya dalam diskusi, mahasiswa diskusi dengan dosen. Iya Bapak. Ya, atau dosen ingin menggali skill atau kemampuan mahasiswa. Ya. Dan itu kan bisa didengar oleh banyak orang. Dan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Siap Bapak. Bapak kira-kira kalau selain Pak Dekan, kalau kira-kira selain konten berhubungan dengan akademik kayak gitu, apakah menurut Bapak ada enggak topik-topik lainnya yang layak untuk didengar oleh mahasiswa gitu Pak? Oh iya, jadi menurut saya itu tidak hanya konten-konten pembelajaran saja, tapi yang juga nanti bagaimana kita menginspirasi mahasiswa untuk mendapatkan yang bersifat soft skill yang mungkin tidak didapat ini di kurikulum secara di kurikulum kita. Nah, maka melalui
ya podcast ini nanti mungkin diadakan soft skill sesi komunikasi, sesi komunikasi gitu ya, Pak, ya, atau public mungkin kita speaking. sebut nanti ada ya obrolan ringan siang ya, atau ya baik Bapak. kita bahas nanti beberapa hal yang terkait dengan misalnya nanti kita undang misalnya Pak Rektor misalnya kan gimana karir Pak Rektor ini mulai dari jadi Pak Dekan sendiri ya, bagaimana dari prosesnya menjadi GB, karena Pak Dekan kita Sobat Pekon ini baru dikukuhkan menjadi profesor ya. Iya. Oke, seperti itu ya Pak. Iya, kalau Pak Rektor kan sudah begitu banyak. Betul sekali Bapak. Tapi kalau saya mungkin tidak banyak, cuma kalau untuk ukuran saya lompatannya agak tinggi gitu. Baik ya. Bapak. Karena dari tendik menjadi guru besar kan. Siap. Keren sekali Bapak. Baik Sobat Pekon, wah memang betul di hadapan saya sekarang ini betul-betul gestar yang luar biasa, betul-betul inspiratif sekali. Makanya tidak salah kalau segmen kita yang perdana ini adalah bincang episode pertama bersama tokoh utama. Beliau berdua ini betul-betul tokoh utama yang sangat menginspirasi di universitas kita. Baik Bapak, selanjutnya karena ini baru episode pertama Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk kedepannya supaya podcast kita ini lebih berkembang lagi, lebih membahana lagi, membawa nama UNP? Silakan Pak Rektor dulu. Ya, hari ini kan kita dituntut untuk terus melakukan kreativitas inovatif ya dalam berbagai aktivitas kegiatan, dalam usaha kita untuk meningkatkan skill atau kompetensi daripada mahasiswa-mahasiswa kita. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya media podcast ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh dosen dan juga oleh mahasiswa sebagai sarana pembelajaran terutama. Dan mungkin juga sebagai sarana untuk sosialisasi berbagai regulasi, ya, berbagai kebijakan dari fakultas, departemen yang dengan mudah bisa diimplementasikan ya. Dan juga sebagai sarana ya bagi kita untuk menyampaikan pesan ya, pada masyarakat melalui media rekam digital ini. Dan satu hal, diskusi-diskusi menarik sebenarnya kan bisa kita angkat ya di kegiatan-kegiatan podcast. Dan juga jika ada tamu-tamu yang datang ke Fakultas Ekonomi, kemudian atau ke UNP misalnya, itu mereka bisa saja dibawa singgah agak 15 menit, setengah jam, bincang-bincang dengan kita, ya, Pak, ya. direkam bincang-bincangnya, kemudian nanti bisa disampaikan informasi itu melalui YouTube juga Pak, dengan YouTube maupun media-media pembelajaran yang lebih terstruktur. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Kalau Pak Dekan sendiri Pak, apa Pak harapan? Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Nah, maka dari kegiatan penelitian, kegiatan pengaduan masyarakat kan ada diseminasi di sana. Iya. Selain diseminasi ada kontribusi gitu ya. Nah, maka untuk bagaimana diseminasikan hasil penelitian, kegiatan pengabdian dan juga berkontribusi terhadap masyarakat ya. Lebih luas ya Pak maka ya. kita juga bisa memanfaatkan podcast ini. Maka memang nanti akan kita harapkan semua dosen itu betul-betul bisa secara aktif gitu ya, secara aktif memanfaatkan ini untuk kegiatan-kegiatan tersebut tadi. Saya kira begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Sobat Pekon dimanapun Anda berada, berarti kita sudah melihat bagaimana perspektif dari kedua pemimpin kita ya di Universitas Negeri Padang ini, bagaimana beliau betul-betul futuristik, betul-betul memberikan amanah kepada kita semuanya untuk bisa menjadikan podcast studio ini menjadi sebuah tool, sebuah sarana untuk pengembangan diri dan terus berkarya dan terus berinovasi. Baik Bapak, tidak terasa waktu cepat berlalu dan kita sampai di penghujung episode kita pada hari ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Rektor dan Pak Dekan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di studio kita di sela kesibukannya beliau yang nge-spam banget Sobat Pekon, beliau hadir bersama kita. Ini betul-betul penghargaannya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak dan sukses selalu untuk Bapak dan tetap menjadi sosok inspiratif bagi kita semua. Sobat Pekon, terima kasih untuk menyaksikan episode kita pada kali ini dan jangan lupa untuk pantengin terus segmen-segmen kita dan jangan lupa untuk
subscribe YouTube kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Sukses selalu. Podcast Pekon, speak up and inspire us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi? Iya, 10 menit ya. Ya.